Shalom saudaraku sekalian, kita kembali di Abam episode 475. Oke. Tidak saya bacakan identitasnya, ini pria usia 32 tahun itu saja ya. Salam Om Erastus, perkenalkan saya adalah seorang yang bergumul dengan dosa LGBT. Mohon maaf sebelumnya jika panjang, tapi saya rasa mungkin ini dapat mewakili orang-orang dengan pergumulan yang sama. Sejak kecil, saya tumbuh di lingkungan Kristen yang kuat. Papa mama aktif pelayanan, dua paman saya hamba Tuhan yang cukup dikenal, bahkan salah satunya adalah pendiri denominasi besar di Indonesia. Saya juga aktif pelayanan sejak masa muda, di persekutuan doa sekolah dan kampus, guru sekolah minggu, singer, multimedia, ketua sel grup, dan lain sebagainya. Saya dulu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Om, dan rindu Tuhan menjadi satu-satunya di hidup saya. Tapi di sisi lain saya sadar bahwa saya punya ketertarikan dengan sesama jenis sejak kecil. Dulu saya sering minder dan punya gambar diri yang buruk. Saya berusaha untuk menyangkal diri dan berjuang hidup benar. Memang kadang ada jatuh bangun, tetapi saya tetap berjuang. Saya pernah dilayani konseling, doa pemulihan, pengurapan, pelepasan, dan lain sebagainya dengan harapan Tuhan akan pulihkan sepenuhnya. Dan saya bisa bebas, saya bebas dan bisa jadi normal. Tapi semuanya itu seperti sia-sia Om. Saya tetap punya ketertarikan itu kepada sesama jenis. Saya jadi frustasi dan lelah berjuang. Singkat cerita, ketika papa saya meninggal karena sakit, saya merasa sedikit kecewa dan sengaja mencoba untuk jatuh. Saya tahu itu keputusan yang salah dan bodoh. Mencoba untuk jatuh dalam tanda kutip, maksudnya jatuh apa ini? Jatuh dalam dosa atau mau bunuh diri, jatuh dari lantai sekian di apartemen. Di umur 27 tahun, saya punya partner. Dan saya melakukan dosa perzinahan dengan sesama jenis untuk pertama kalinya. Saya menjalani hubungan tersebut selama beberapa tahun. Jujur saya sempat merasa happy secara duniawi Om. Saya merasa bebas, diterima, diinginkan. Perlahan-lahan saya pun semakin menjauh dari Tuhan. Saya meninggalkan lingkungan gereja dan pelayanan karena merasa terhakimi dan tertuduh. Saat ini saya tinggal di luar negeri. Jujur saya sering merasa rindu Tuhan Om. Saya ingin kembali ke Tuhan, tapi jiwa dan daging saya sudah terbiasa menikmati dosa ini. Nah, sampai di sini sebelum saya teruskan, saya ingatkan kepada semua saudara-saudara, jangan memandang mereka yang berkeadaan seperti ini sebagai makhluk yang buruk atau masyarakat kelas 2. Mereka sama seperti kita. Bahkan kita harus melihat mereka memiliki keadaan di mana kita harus ikut mendukung, ya. Saudara yang tidak memiliki penyimpangan seks atau keadaan seks yang menyimpang ini pun juga bisa jatuh dalam dosa. Sama. Jadi jangan merasa orang yang normal lebih baik. Kita harus menerima mereka seperti biasa menerima orang lain yang normal. Ya, jangan memandang rendah lalu memandang orang ini membahayakan ya. Memang ada orang yang LGBT yang membahayakan ya, bisa mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain jadi LGBT juga, tapi tidak semuanya demikian. Melalui Abam saya ingin bertanya beberapa hal Om. Pertama, mungkinkah seorang gay LGBT sejak kecil dapat pulih seutuhnya dan menjadi normal? Heteroseks bukan homoseks. Apakah itu takdir hidup atau mati? Bagaimana kami harus menghidupi hidup ini? Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari seorang homoseks menjadi heteroseks, dari seorang yang abnormal menjadi normal, sangat mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi bukan tidak mungkin, memang ada orang yang ditetapkan Tuhan tidak menikah melalui keadaan tersebut. Bagaimana kami harus menghidupi hidup ini? Jalani saja biasa. Hanya bedanya Anda tidak menikah dan mematikan perasaan tertarik pada kepada sesama jenis. Itu saja. Simple. Jalan hidup seperti yang lain,
tetapi mematikan hasrat keinginanmu terhadap sesama jenis. Nah, sama dengan pria yang sudah menikah, dia harus membunuh, mematikan hasratnya terhadap lawan jenis yang bukan istrinya. Sama, dan itu juga perjuangan. Tapi itu lebih mudah, betul. Siapa bilang lebih mudah? Bisa betul, iya, atau bisa tidak juga. Tergantung dari kekuatan libido individu. Seseorang sudah punya jodoh, tapi libidonya kuat, istrinya tidak membahagiakan, tidak memberi nafkah biologis. Wah, ini juga masalah. Tapi dia harus mematikan hasrat terhadap lawan jenis. Ya, bukan homo, tapi hetero. Harus dibunuh supaya tidak melakukan perzinahan. Itu pun pergumulan. Hidup ini semua harus diperjuangkan. Jadi semua, baik Anda yang homoseks atau berkeadaan homo, gay, LGBT maupun yang tidak, semua harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa. Om sering bilang LGBT tetap bisa masuk surga asal tidak praktek. Tapi apakah kami bisa menjadi sempurna dan menjadi anggota kerajaan Allah? Iya, iyalah. Bisa. Kok tidak? Sama seperti orang normal, dia juga harus berjuang untuk membunuh hasrat libidonya terhadap lawan jenis yang bukan pasangannya. Sama. Punya kesempatan untuk berzina, dia harus tegas berkata tidak. Sekalipun misal saya menahan diri untuk tidak praktek, tapi kodrat dosa kecenderungan itu masih tetap ada kan Om? Iya, lalu? Ya enggak apa-apa. Kodrat ilahi kita tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Apakah pria, apakah wanita, atau setengah pria, setengah wanita. Ya? Jangan Anda merasa Anda punya keadaan tidak normal, lalu Anda tidak bisa sempurna. Kodrat ilahi tidak ditentukan oleh jenis kelamin dan gender. Demi nama Tuhan, dengar ucapan saya ini. 3, saya ingin kembali ke Tuhan Om, tapi saya takut lelah berjuang. 27 tahun saya berjuang, tapi tetap gagal. Apa yang harus saya lakukan? Tetap gagal, artinya sudah gagal. Jangan bilang tetap gagal. Ke depan Anda bisa tidak gagal. Ikuti Truth ID, berdoa bersama saya, Anda mampu untuk tidak gagal lagi. Ya, kalau kita melihat hidup kita, Anda usah saudara yang berkeadaan memiliki kelainan ini, orang juga bisa jatuh dalam dosa, bukan hanya seks, kesombongan, keangkuhan, materialisme, jatuh bangun, lalu berkata, waduh, saya tetap dalam dosa. Ya kalau mau tetap, kalau mau keluar bisa, berjuanglah untuk keluar. Jangan memiliki mental block. Niscaya, kesucian itu keniscayaan, bisa artinya. Ayo kita berjuang lagi. Saya layani saudara lewat Truth ID, ikut dengan saya doa, pasti bisa. Oke. Berkenankah Om Eras membuat suatu khotbah atau pengajaran yang bahas mengenai LGBT secara alkitabiah? Baik, ini ada staf saya di sini, ingatan saya. Kita akan membuat khotbah mengenai ini. Saya berusaha mencari khotbah-khotbah Om Eras tapi belum menemukan. Hanya ada beberapa pertanyaan hanya pertanyaan saja yang dibahas. Saya sadar kami hanya minoritas dan bukan menjadi topik umum yang dibutuhkan masyarakat. Tapi kadang kami putus asa untuk mencari kebenaran yang sejati. Apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Mengapa kami terlahir begini. Dan lain sebagainya. Saya takut banyak teman-teman yang nantinya malah mendapat jawaban yang salah. Apalagi sekarang banyak gereja-gereja khususnya Barat yang mulai melegalkan LGBT dan pernikahan sejenis. Mereka memutar ayat-ayat Alkitab untuk menjadi pembenaran. Ada beberapa yang juga pernah ditanyakan di Abam, salah satunya Abam 223. Ajaran tersebut mengatakan pemburit itu translasi yang salah. Translasi yang benar adalah pedofil. Jadi praktek pemburit tetap dapat masuk surga. Nanti akan saya jelaskan ketika saya bahas mengenai LGBT. Ya, saya tidak tahu siapa yang mempunyai pandangan ini. Ya, Oke. Om bilang lebih baik tidak menikah buat LGBT, ini yang kelima. Tapi nanti ketika tua, apakah tidak berat harus hidup sendiri kesepian, malah dirawat untuk jatuh dan praktek lagi. Belum lagi stigma masyarakat timur pasti akan menjadi pergunjingan sosial. Kamu harus berpikir logis, ya.
Tidak LGBT pun hari tua banyak orang menjadi kesepian. Istri meninggal, suami sendiri. Suami meninggal, istri sendiri. Atau suami istri, anak-anak semua sudah tidak memperhatikan. Kesepian berdua. Yang satu di lantai 2 karena tidur tergeletak. Yang satu istri lantai 1. Itu terjadi. Saya pernah mendengar langsung. Jadi kesepian juga. Hari tua kita akan kesepian. Itu resiko, tapi jangan Anda berpikir nanti kalau LGBT lebih parah, sama saja. Kita kesepian atau tidak tergantung seberapa kita punya hubungan dengan Tuhan. Oke? Jangan berpikir negatif begitu ya. Supaya demi punya teman lalu Anda punya teman sejenis gitu. Jangan. Ya. Bahkan misalnya seorang pria yang normal, istri meninggal, supaya nggak kesepian menikah lagi. Golek molo, orang Jawa bilang cari penyakit ya. Nggak usah nikah lagi ya. Tuhan itu cukup bagi kita. Udah, ikuti saja apa yang saya ajarkan. Saat ini saya bergumul mau pulang ke Indonesia atau lanjut stay di luar negeri. Saya takut semakin terhilang karena rendahnya nilai-nilai kekristenan di sini. Tetapi kualitas hidup jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Kalau harus pulang saya tidak tahu mau kerja apa di Indonesia. Saya sudah berdoa tapi merasa tidak ada jawaban. Bagaimana menurut pandangan Om? Yang ini tidak bisa saya jawab. Kamu harus tanya Tuhan langsung. Apakah tetap di luar negeri atau pulang di Indonesia? Kalau di Indonesia mau tinggal di mana, kerja apa? Kalau soal itu pasti Tuhan akan buka jalan. Kalau Tuhan suruh kamu pulang, Tuhan pasti buka jalan. Jadi sekarang kamu gumuli ini karena sekarang jawabannya harus dari Tuhan, bukan dari Pak Erastus. Oke? Terima kasih Om Erastus jawabannya. Mohon maaf sebelumnya Om jika ada yang kurang berkenan. Tuhan Yesus berkati Om sekeluarga dan seluruh tim GSKI semakin menjadi berkat dan memuliakan. Saya senang membaca ini. Kamu menjadi bagian hidup kami. Jika Anda termasuk pecinta suara kebenaran, saya adalah gembalamu. Dan saya akan mendampingi kamu. Ya, kirimkan pertanyaan lagi ke saya atau secara pribadi untuk nanti tidak saya jawab lewat Abam. Ikuti terus Truth ID ya, doa bersama saya. Tuhan berkati. Dari wanita usia 37 tahun. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya mengenai perumpamaan talenta. Tuan yang hendak pergi ke luar negeri memberikan kepada pegawainya ada yang 5, 3, dan 1 talenta. Yang ingin saya tanyakan apakah makna pengertian talenta dalam kehidupan kita sekarang? Apakah bakat? Terima kasih. Talenta dalam bahasa Inggris itu talent. Talenta sering disamakan dengan bakat. Ini tidak tepat. Saya tidak katakan salah sama sekali. Tapi tidak tepat. Talenta yang dimaksud Alkitab adalah kemampuan untuk berkodrat ilahi. Orang yang mengembangkan talenta, orang yang akan mengalami perubahan berkodrat ilahi. Tapi orang yang tidak mengembangkan talenta, apa yang ada padanya diambil jadi minus. Pasti berkodrat yang lain. Jadi talenta di sini maksudnya kemampuan untuk menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Jadi kalau talentanya dipahami bakat menjadi miskin. Ayat-ayat itu direduksi, dikurangi nilainya. Dan itu tidak tepat. Oke. Sekarang dari wanita usia 39 tahun, single, wira swasta. Salam Pak Erastus, saat ini saya merasa sangat putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya ibu dari 3 orang anak. Saat ini suami sudah saya usir karena beda keyakinan. Sebelumnya saya mengikuti keyakinannya. Tapi saya merasa tidak damai sejahtera. Akhirnya saya putuskan untuk menyuruh suami saya pergi. Saya menikah secara sirih dan ada anak 1 orang dari dia. Dan kami hidup bersama selama 6 tahun. Tidak berselang lama, sekitar 5 bulan setelah dia pergi, dia sudah menikah langsung, mempunyai istri 2. Tidak berselang lama, sekitar 5 bulan setelah dia pergi, dia sudah menikah langsung mempunyai istri 2. Dan istrinya sekarang sudah hamil. Saat ini sudah 3 bulan dia menikah dengan istri-istrinya. Saya begitu terpukul dan kecewa
begitu dia membodohi dan membohongi saya selama ini. Tapi saat ini saya benar-benar ingin berbalik dan bertobat dari dosa-dosa yang saya mau dipulihkan. Saya sudah dilayani untuk pelepasan supaya bisa mengampuni dia dan pelepasan segala kepahitan serta memohon pengampunan juga dari Tuhan atas segala dosa-dosa saya. Yang sekarang saya rasakan adalah ketakutan dan kekhawatiran akan kehidupan dan anak saya, dan saya seolah merasa tidak rela kalau dia hidup bahagia di atas penderitaan saya. Pertanyaan saya, Pak Eras, bagaimana supaya rasa takut dan khawatir saya bisa musnah? Karena hal ini jadi saya susah tidur dan hampir selalu minum obat tidur saat malam hari. Walaupun saya sudah berdoa, memuji, menyembah, dan membaca firman, tapi saat-saat tertentu rasa-rasa itu selalu datang dan mengganggu pikiran dan hati saya. Saat ini saya sudah berusaha sekuat tenaga dan sebisa saya untuk selalu melekat dan duduk di kaki Tuhan, bahkan sampai berpuasa. Mohon bimbingannya dan doanya Pak Eras, supaya saya bisa menang dari persoalan ini yang begitu menyiksa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Kamu ya mengusir suami, lalu saya menikah, kamu sakit hati. Kamu itu sakit. Jiwamu itu sakit. Kamu pasti tipe wanita yang egois. Tipe wanita yang egois. Kamu tipe wanita yang sebenarnya mau menang sendiri juga. Kamu wanita yang cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Dan yaitu, kalau egois itu akhirnya juga orang yang tidak mudah mengampuni orang. Tidak rela orang lain bahagia karena sudah menyakiti kita. Itu salah satu ciri orang egois. Jadi Anda sadari Anda itu egois. Kalau Anda masih punya perasaan seperti ini, hidup dengan siapapun juga akan bermasalah. Dan yang mengerikan, Anda tidak memberi contoh kepada anak-anak Anda yang sekarang sudah 3 orang anak. Sekarang yang Anda lakukan adalah melupakan pria itu. Anda datang ke dunia sendiri dan pulang sendiri. Kenapa dulu nikah siri dengan pria ini? Ya itu keputusan yang salah. Ya sudah, sekarang dia bahagia atau tidak bahagia, bukan urusanmu. Kamu tidak puas dia bahagia, kamu lebih puas dia menderita, itu jahat. Tidak boleh mengharapkan orang itu menderita. Saya disakiti, dilukai, difitnah, dikhianati orang, lalu saya ingin dia menderita, itu jahat. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, sekarang bagaimana engkau bebenah diri? Kamu mendengar firman, kamu berdoa. Tapi masih sakit, Pak. Membereskan sifat egoisme itu tidak 1 hari. Nanti lewat proses, seiring dengan egoismemu akan pudar, Tuhan gantikan kasih Kristus, kamu merdeka. Ya, jadi sekarang berjuanglah terus, ikuti Turut ID, berdoa bersama saya. Kamu harus bersyukur kamu lepas dari pria itu. Kalau kamu tidak lepas sekarang, belakangan hari kamu lebih menderita. Syukur kamu lepas mulai dini. Lupakan dia, bersyukur kau bisa lepas dari pria ini. Sekarang yang kau pikirkan bagaimana memiliki usaha untuk membesarkan anak-anakmu. Ya, jika mungkin jangan menikah. Tapi dengan usia 39, jika ada pria yang benar-benar baik, pria yang tidak terikat pernikahan mau menikah, mungkin. Tapi saya tidak menganjurkan. Mungkin, tapi saya tidak menganjurkan. Jangan mikir menikah dulu. Pikirkan bagaimana punya usaha untuk menghidupi anak-anakmu. Lupakan pria itu dan bersyukur kamu sudah berpisah sejak dini. Kalau sudah terlalu panjang, kamu lebih menderita. Belajar untuk memiliki kasih Kristus, buang egoisme, ya. Karaktermu belum matang. Kamu belum matang. Bertumbuhlah untuk sempurna. Nanti perasaan-perasaan negatif, dendam, kebencian, mau menang sendiri akan digantikan kasih Kristus. Belajarlah, ya. Jangan sakit hati saya bicara ini. Kau masih muda, ya. Terutama anak-anakmu biar melihat contoh hidupmu yang dewasa, yang matang, memancarkan kasih Kristus, dan itu akan membekali anak-anakmu menjadi orang-orang yang
baik, itu warisan yang tak tergantikan. Oke, dari seorang pria usia 52 tahun. Saya tidak sebutkan pekerjaannya, nanti dikenali ya. Salam Pak Eras, sudah menjadi rahasia umum kalau untuk memperlancar bisnis, penjual memberikan komisi kepada bagian purchasing pabrik setelah transaksi selesai. Yang mau saya tanyakan Pak Eras, apakah memberikan komisi sama saja dengan menyuap? Dan menurut Alkitab apakah diperbolehkan? Mohon bimbingannya Pak Eras. Yang pertama, kamu tidak boleh merugikan perusahaan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kamu memberikan komisi dengan maksud ya supaya kamu pribadi diuntungkan, bukan perusahaan. Perusahaan itu bisa juga punya policy memberikan komisi kepada mereka yang membeli. Jadi begini, kalau seorang pembeli ini kepada bagian purchasing dari perusahaan, misalnya misalnya ada satu perusahaan air, dia bisa beli plastik ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Oke? Anda pabrik plastik, supaya bagian purchasing ini membeli plastik Anda jual. Ya. Policy dari perusahaan bahwa yang membeli Anda memberikan komisi. Ya. Ini kalau Anda dari pihak si penjual. Kalau biasanya saya bersahabat atau bersaudara. Jadi memberinya bukan dasar, yang pertama bukan karena mau merusak karakternya. Yang kedua, jangan merugikan perusahaan si bagian purchasing itu. Jadi kalau Anda memberi itu di dalam rangka persahabatan, persaudaraan, atau apapun namanya, tidak merugikan. Kalau bagian ini, ya bagian purchasing ini, satu hari ada perusahaan plastik lain yang jual lebih murah, tetap membeli ke tempat Anda karena komisi, dia bersalah. Dan Anda juga ikut bersalah. Jadi kalau Anda menjual barang, Anda punya harga 10, kompetitor Anda 10, ya enggak apa-apa. Kompetitor Anda 7. Anda tetap dibeli karena memberi komisi, Anda salah. Nah, di sini perlu kejujuran. Anda mungkin berkata, wah, kalau begitu gimana kita untung, Pak? Ya, untung enggak banyak, tapi kita tidak bersalah. Seperti misalnya saya pernah membuat, ya ada usaha. Saya berurusan dengan wali kota atau bupati. Saya tidak memberikan suap sama sekali. Saya beritahu Pak, suatu hari nanti, kalau Bapak sudah tidak menjadi bupati, kita masih bersaudara. Iya, dan Bapak pegang ucapan saya ini. Nah, saya tidak merugikan perusahaan saya, pasti ini perusahaan sendiri. Saya tidak merugikan pemerintah. Tolonglah ditandatangani Pak, saya ikut membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan daerahnya. Nah, biasanya orang tanda tangan. Lalu yang mau kasih tanda tangan berkata, berani berapa? Wah, ini berat. Ini negara ini sudah. Tidak semua bupati begitu. Tapi ada bupati yang baik. Yang tidak mau menerima suap. Walaupun dia miskin. Dan saya pernah berurusan dengan bupati yang baik seperti itu, saudaraku. Ya. Saya mau sebut namanya tapi tidak pantas di sini. Ya. Salah satu bupati, ya. Dia dari etnis Tionghoa. Dia tidak menerima suap. Tapi saya berkata kalau perusahaan ini jalan terus, saya nggak akan lupa Bapak. Nah, ini kok beda kasus. Ini memang masalah tidak mudah. Saya ulangi lagi. Ini Anda menjadi razon untuk memperlancar bisnis, penjual memberikan komisi kepada bagian purchasing. Selama Anda tidak merugikan perusahaan yang membeli barang, selama Anda tidak merugikan perusahaan Anda, tidak salah. Tetapi kalau Anda merugikan perusahaan itu salah. Nah, kita ngadepin orang-orang gila di dunia ini, saudaraku, ya. Ini tidak sederhana masalahnya. Ini rumit.
Ini rumit. Jadi kalau saudara menjual barang tidak memberikan perusahaan A, sebagai penjual yang lain juga plastiknya harga 10 kok. Saya kasih 10 untuk Bapak A. Bapak A. Dan saya tahu kebaikan Bapak A, ya nggak apa-apa diajak jalan-jalan ke Jepang lah dalam bentuk-bentuk tertentu yang tidak merusak karakternya. Jadi membangun persaudaraan. Ya. Jangan begini misalnya ya. Anda jual plastik menjual plastik dengan kualitas rendah. Yang harganya mesti 5. Anda jual 10. Bagian purchasingnya mau kong kaling kong. Ya. Harganya 10. Padahal mesti 5 itu. Tetangga juga 10. Tapi kualitasnya lebih baik. Anda berdosa. Waduh, rumit ya Pak. Ya kalau orang mau hidup suci memang rumit, saudaraku. Rumit memang. Ya. Harus bisa membedakan antara menyuap dan tidak menyuap. Bagaimana Pak kalau kita ngurus surat-surat harus memberi uang kepada pejabat? Ini masalah besar lagi. Selama kita tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan perusahaan, kita dirampok istilahnya, kita rela dirampok. Kalau Anda berkeras, saya tidak mau memberi apa-apa, tidak mudah juga. Ya tidak memberi tanda tangan, perusahaan tidak jalan, Anda sudah invest sekian ratus miliar, atau sekian puluh miliar. Jadi masalah. Kasus semacam ini sebenarnya tidak bisa saya jawab dengan mudah seperti yang telah saya lakukan. Harus lihat kasusnya secara lengkap baru bisa kita menjawab. Tetapi tadi saya sudah menjawab sedikit memberikan pencerahan kepada saudara. Yang penting tidak ada yang dirugikan perusahaan. Yang kedua, tidak merusak karakter orang. Supaya nggak merusak, jadikan dia saudara. Dan Anda sebagai orang Kristen mengajak dia masuk surga. Jadi kalaupun Anda berbuat baik, dasarnya bukan karena menyuap. Karena persaudaraan. Itu. Oke, dari seorang pria. Seorang pria di Mojokerto ini. Salam Pak Era, saya pecinta suara kebenaran, aktif dalam mengikuti ibadah online dan doa pagi. Saya mohon pencerahannya Pak Era, saya beberapa kali didatangi orang yang minta bantuan sumbangan uang dengan alasan untuk bantuan fakir miskin. Saya dilema untuk menolak Pak, karena saya takut jika benar Tuhan yang kirimkan Lazarus untuk saya tolong. Tapi saya juga khawatir kalau ini bentuk penipuan. Seringkali saya beri uang karena saya takut Tuhan yang kirim Lazarus itu Pak. Tapi istri saya bilang itu penipuan. Soalnya dalam doa saya senantiasa memohon kepada Tuhan untuk pakai saya sebagai saluran berkat dan untuk kemuliaannya. Pertanyaan saya, bagaimana saya dapat membedakan itu Lazarus yang Tuhan utus ke saya atau penipuan? Tidak bisa saya jawab. Karena Anda harus berdoa dan punya kepekaan. Saya pun juga mengalami itu. Dan berkali-kali saya tertipu juga. Tapi makin hari makin peka. Yang ini tidak perlu saya gubris. Yang ini harus saya perhatikan. Oh, nanti indah sekali. Tuhan pasti beri hikmat. Kalau Anda memang serius betul-betul ingin menjadi berkat bagi banyak Lazarus. Amin. Salam Bapak Gembala Erastus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dan mendoakan saya di Abam episode 455. Sekarang saya mau tanya Pak, sejak akhir tahun 2021, saya pernah bermimpi melihat 3 sumur yang penuh dengan air. Dan sumur-sumur itu berada di belakang rumah kakak saya. Akhirnya mungkin selang sebulan anak kakak saya, dan sepupunya 2 orang. Jadi mereka bertiga ditabrak mobil, lalu meninggal 3-tiganya. Dan baru-baru ini saya mimpi ada sumur lagi yang penuh dengan air di belakang rumah bapak kecil saya. Akhirnya bapak kecil saya meninggal juga. Dan ini saya juga sudah alami lebih dari 1 kali Pak. Yang saya mau tanyakan sama Bapak, apakah ini petunjuk dari Tuhan atau dari kuasa gelap? Saya jadi serem. Saya bersyukur Pak karena penyertaan Tuhan saya mendapat bos yang baik. Tapi yang membuat saya sedih itu mereka beragama lain. Dan setiap kali mereka mau sembayang, pasti saya yang siapkan makanan sembayang. Dan apakah saya salah Pak kalau saya melakukan semua itu? Tapi saya tidak punya pilihan Pak, karena saya digaji dan saya harus kerjakan apapun yang disuruh oleh bos saya.
menyediakan makanan untuk sembahyangan tidak berdosa. Karena Anda bekerja, Anda jual jasa. Kecuali Anda yang menyiapkan sembahyangan. Anda sembahyang sendiri. Itu yang salah. Jadi mengenai mimpi tadi, apakah dari Tuhan atau dari setan? You tanya Tuhan deh. Ya, Anda tanya. Tetapi selama Anda hidup kudus, hidup benar, pasti bukan dari setan. Setan nggak bisa menembus pikiranmu. Makanya orang yang hidupnya bersih itu enak. Setan nggak bisa menembus mimpi kita. Teluh tenung tidak bisa menghinggapi tubuh kita. Jadi soal mimpi tadi tidak prinsip sekali. Tanyakan ke Tuhan. Yang prinsip pada soal menyediakan makan untuk sembahyangan bosmu. Sediakan saja. Ya. Tapi jangan kamu habis sediakan, kamu ke sembahyang dulu. Nah itu yang tidak boleh ya. Oke. Terakhir, pria usia 23 tahun. Sudah jadi pengusaha ini. Di Bekasi. Salam Om Eras, saya ingin bertanya. Terkait beberapa episode di Abam, Om Eras mengatakan bahwa terbuka tentang masa lalu yang gelap itu tidak perlu. Maksudnya apa? Om mengatakan bahwa terbuka tentang masa lalu yang gelap itu tidak perlu. Namun di Yakobus 5:16 dinyatakan bahwa semua harus saling mengaku, tidak hanya kehidupan Tuhan tapi sesama. Oh iya, kasusnya apa dulu? Jika engkau berselisih ya buka-bukaan, berberes saling mengampuni. Kalau ini urusan dengan orang lain, apa perlunya? 1, 2, kasusnya apa dulu? Melihat konteks ayat ini harus benar. Pertanyaannya apakah konteks Yakobus 5:16 tidak dapat dipraktekkan di era sekarang? Oh bisa. Tetapi harus dilihat konteks kasus. Apakah mendapat Om Eras soal hamba Tuhan yang berkata dosa harus dibawa ke tempat terang alias diekspos ke leader atau konselor agar dalam terang semua dapat disembuhkan? Dosa masa lalu Allah sudah ampuni, tidak boleh diingat lagi, yang penting tidak dilakukan. Kecuali dosa itu menyangkut hutang yang belum beres, dulu pernah melakukan kesalahan, diakui, minta maaf. Harus. Tapi Anda pernah misalnya membunuh orang, sudah selesai tahun kapan, mau diakui, untuk apa? Anda pernah pergi ke luar negeri, disuguhi wanita, Anda jatuh karena kesepian, saat itu juga tidak ada istri, lalu sudah mau cerita. Jangan dilakukan lagi, itu yang penting. Sudah jadi pengalaman, sudah jadi fakta. Orang yang terbuka terdosa masa lalunya, pasangan hidupnya tidak sanggup terima lagi, akhirnya berantakan. Benar ini. Salah kalau dosa masa lalu dibuka kembali, karena Allah sudah menyelesaikan. Yang penting jangan diulangi. Dibuka untuk apa? Lalu pemimpin merasa bangga bisa mengorek dosa masa lalu orang. Saya sering mendapatkan kasus di mana orang berkata, Pak, pendeta Bapak yang itu dulu sebenarnya begini-begini. Saya nggak dengar. Saya biar. Tuhan sudah selesaikan. Itu masalah utang. Saya panggil. Kau pernah utang? Ngomong. Oh Pak, dia pernah dulu begini-begini. Itu urusan dia dengan Tuhan atau orang lain. Kenapa mesti diingat-ingat? Ini dia. Kok bodoh bener ya? Tuhan mengampuni kok dibongkar-bongkar. Ya tidak ada orang yang tidak pernah punya salah kan. Saya bukan kompromi. Saya mengajak kita hidup suci tak bercela. Tapi masa lalu orang jangan dibongkar. Apalagi itu cerita bohong. Oh dia pernah begini begitu, padahal tidak. Wah itu lebih jahat. Jangan begitu ya. Saya terima kasih sebelumnya Om Eras. Saya hanya penasaran mengenai point of view dari Om Eras. Ini point of view saya. It is my argument, my view. Oke, cukup. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.